Selamat hari Minggu dan salam sehat saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka seluruh firman yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, Minggu Trinitatis menunjukkan bahwa Tuhan itulah yang mengatur sejarah hidup manusia. Tuhanlah yang mengatur sejarah hidup manusia. Pengalaman hidup, masa jabatan, dan kepemimpinan seseorang ada limitnya, ada batas waktunya. Kita catat hal-hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan hidup manusia ada di dalam pengendalian Tuhan. Hidup, situasi, peristiwa silih berganti. Tetapi Tuhan Maha Pencipta dan Penguasa kekal dan abadi. Kita lihat keadaan umat di tanah Mesir semasa hidup Yusuf. Mereka senang, tenang, oleh karena Yusuf bersahabat dengan Firaun. Dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh membangun masa depannya dan juga menghidupi keluarganya. Jumlah mereka semakin bertambah banyak, tetapi ada waktunya. Waktu itu berjalan terus. Suasana juga berubah-ubah. Pemimpin juga silih berganti. Yusuf meninggal. Dan Raja Firaun yang menggantikan sahabat Yusuf itu tidak kenal akan bangsa Israel dan tidak kenal lagi akan siapa Yusuf orang Israel itu. Bangsa Israel semakin bertambah banyak, dan itu merupakan satu ancaman kepada bangsa Mesir, sehingga Raja Firaun memutuskan untuk memaksa umat Israel yang sudah dewasa dan mampu bekerja, kerja paksa, kerja rodi, membangun apa yang mereka rencanakan. Dan juga selain dari itu, Raja Firaun juga berkata kepada para bidan dan pemimpin-pemimpin wilayah, kalau ada
bayi Israel yang baru lahir dan bayi itu laki-laki, mereka harus dibunuh. Kejam sekali, tapi itulah yang fakta. Saudaraku yang kekasih, umat Israel menderita. Tetapi Tuhan itu hidup dan melihat, dan dia bertindak. Tidak hanya melihat, tapi juga dia bertindak. Bagaimana tindakan Allah? Kepada Musa Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Aku mendengar seruan penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Itu dapat kita baca pada pasal 3 ayat 1 sampai 8. Musa diangkat oleh Tuhan memimpin gerakan pembebasan umat Israel dan mereka keluar dari Mesir. Umat Israel aja berdiam di Mesir selama 430 tahun. Saudaraku, nampaklah kepada dunia bahwa sejarah kehidupan, penderitaan, dan kemerdekaan manusia berada dalam tangan dan dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan Tuhan menuntun dan mengasihi umatnya. Tuhan menuntun dan mengasihi umatnya. Ribuan orang keluar dari Mesir. Rombongan besar terdiri dari orang tua, anak-anak, harta milik mereka, domba, sapi, lembu, dan juga pekerja-pekerja mereka, budak-budak mereka ikut keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka tiba di padang gurun. Mereka berkemah di depan Gunung Sinai. Di sana, artinya di Gunung Sinai, nampaklah sejarah hubungan umat Tuhan dengan manusia. Hubungan umat Tuhan dengan umat manusia nampaklah dalam keadaan atau peristiwa di Sinai. Tuhan Allah berkata, "Jangan lupakan sejarah hidupmu, hai Israel. Aku yang memerdekakan kamu. Aku juga yang memelihara hidupmu. Seperti burung Raja Wali yang menuntun anak-anaknya, dibina, didewasakan, diberi makan, dilindungi dari sergapan musuh. Demikianlah aku melindungi, menuntun kamu, hai umat Israel." Saudaraku yang terkasih, himbauan daripada uraian barusan mengajak kita untuk dengar dan taat akan firman Tuhan. Dengar dan taat akan firman Tuhan. Jika kamu berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara segala bangsa-bangsa. Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jika kamu mau mendengar firmanku dan taat melakukannya, maka kamu akan menjadi kesayanganku, karena aku punya hak atas bumi ini, atas seluruh bangsa-bangsa. Saudaraku yang kekasih, menjadi harta kesayangan itu suatu status terhormat. Harta kesayangan itu artinya dikasihi, dilindungi, dibela, dan diselamatkan. Seperti bapa, mama sayang akan anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjadikan umatnya sebagai kerajaan imam, artinya bangsa yang terpilih, yang kudus. Umat dari kerajaan imam itu kudus, sikap hidupnya, ucapannya, tutur katanya, dan perilakunya tampil beda dari masyarakat, dari suku-suku atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara, itu juga berlaku untuk kita. Kita juga harus tampil beda dari masyarakat umum. We are different. Demikian semboyan daripada satu perguruan tinggi.
Kita beda, we are different, karena kita apa? Berkualitas, tidak seperti orang lain. Berkualitas dalam arti perilaku, sikap, tutur kata, keyakinan berbeda juga dari orang lain. Saudara yang kekasih, selanjutnya dari Gunung Sinai itu Tuhan menyampaikan hukum Taurat yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan umatnya, antara sesama, antara manusia dengan Allahnya. Hukum Taurat yang mengatur hubungan dengan Allah dinampakkan dalam peribadatan, penyembahan, dan hukum yang berlaku antar manusia agar saling mengasihi, menghargai, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berupaya mengambil harta milik orang lain, dilarang berbohong, dilarang menipu. Itulah praktis isi hukum Taurat yang kedua. Yang pertama ialah dari 1 sampai 4 mengatur manusia untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah hanya Tuhan yang satu, yang esa, tidak dicampur aduk dengan patung atau jimat atau kekuatan-kekuatan lainnya. Kalau begitu, apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Apa pesannya untuk kita dari peristiwa di Gunung Sinai itu? Yang pertama, kita simpulkan Allah itu baik, dan karena itu jadilah kita umatnya yang setia. Saya ulangi, Allah itu baik, dan karena itu jadilah kita bangsa yang setia. Kita sebagai orang Kristen harus bersyukur karena kita dipanggil untuk memasuki kerajaannya di dunia ini. Diberi janji, diselamatkan, dan dikasihi selamanya dalam Yesus Kristus. Kita mengamini kasih Tuhan, perlindungannya, seperti burung razawali menjaga anak-anaknya. Demikian Tuhan menjaga umatnya yang percaya kepadanya sebagai bangsa yang terpilih dan bangsa yang kudus. Dipelihara, diberikan kebutuhannya, dijagai dari segala ancaman atau dari musuh-musuhnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi Tuhan vertikal dan sesama horizontal. Marilah kita saling menghormati. Marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan. Dan itulah ciri khas kita sebagai orang percaya. Yang kedua, pesan terakhir dari renungan ini, hormat dan kasih kepada Tuhan dan sesama harus kita laksanakan. Hormat dan kasih kepada Tuhan dan sesama harus kita laksanakan. Dengan hukum Taurat, manusia itu diberitahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang disembah. Tuhanlah satu-satunya Allah yang disembah. Dipercayai kepadanya kita beribadah, bukan pada patung buatan tangan, bukan kepada benda atau jimat, bukan kepada analisa horoskop yang mengatakan masa depan Anda, masa depan kita tentang kesehatan, asmara, keuangan untuk minggu depan. Allah lah satu-satunya yang kita sembah dan kita hormati. Kita hormat bukan hanya kepada orang tua, tapi kita hormat kepada semua orang yang lebih tua dari kita. Dengan hukum Taurat itu, kita terpanggil untuk menjaga sikap terhormat Kristen yang berkualitas dan mengasihi semua orang, tidak mencuri atau berbohong, tidak menipu atau berupaya menguasai harta milik orang lain. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda semua sehat, aku juga sehat, dan Tuhan melindungi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu
Engkau mengasihi umat-Mu seperti burung razawali melindungi, memberikan keperluan daripada anak-anaknya. Jauh lebih itu lagi Tuhan melindungi kami, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bangsa Tuhan di dunia ini dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami taat dan mau melakukan firman-Mu. Dan itulah ciri khas kami, supaya kami nampak beda dari orang-orang lain yang tidak peduli akan firman itu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami percaya dalam Yesus Kristus Engkau menuntun, memelihara, menolong dan bahkan menyelamatkan kami selama dalam perjalanan di dunia ini hingga satu waktu masuk menuju kerajaan surga yang kekal. Kami berdoa untuk gereja-Mu supaya Tuhan memberkati mereka, para pekerja di gereja-Mu juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami di Indonesia supaya Tuhan juga memberkati, memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka. Bimbinglah mereka ya Tuhan, semua aparatur negara ini supaya mereka hidup jujur, bersih dan berbakti untuk masyarakat di mana mereka ditugaskan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.